Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryam. Saya salah satu perwakilan dari LSK Pekarya Kesehatan. Saya merupakan calon pelatihan master penguji tahap kedua yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Vokasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan berkaitan dengan peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi dan gagasan terkait dengan hal tersebut. Jadi, seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang sangat besar, ya, dan sumber daya manusia ini bisa menjadi modal dasar pembangunan. Namun, di era globalisasi saat ini diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, ya, yang berkualitas dan mampu berdaya saing dengan tenaga kerja asing. Dan upaya untuk meningkatkan kualitas dari SDM ini itu bisa diberikan melalui pendidikan dan pelatihan, dan upaya untuk meningkatkan kompetensi dari SDM itu bisa melalui program pemberian pelatihan, program pemagangan, dan juga salah satunya adalah program sertifikasi, karena sertifikasi ini sangat penting sebagai salah satu bukti bahwa tenaga atau SDM tersebut kompeten dan profesional di bidangnya. Dan sertifikasi kompetensi ini dilakukan secara sistematik, ya, sesuai dengan acuan yang ada untuk mengukur mulai dari pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian analisis, ya, proses berpikir dari seseorang atau SDM tadi, apakah dia kompeten atau tidak. Dan peraturan perundang-undangan yang mengatur yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi ini sangat banyak sekali. Ya, peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi kompetensi diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, di mana di pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di pasal 89 ayat 5 dinyatakan bahwa sertifikasi kompetensi diterbitkan oleh sistem pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Peraturan berikutnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016, yaitu tentang standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan, atau kita sebut dengan SKL. SKL merupakan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan, serta bagi yang belajar mandiri, dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, karena kurikulum perlu ditinjau secara berkala. Peraturan yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, yaitu tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, di mana BNSP itu memberikan lisensi kepada LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Jadi di sini yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi adalah LSP, di mana LSP sebelumnya telah diberikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terakhir adalah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008, yaitu tentang uji kompetensi bagi peserta didik, kursus, dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Di sini dijelaskan dengan rinci komponen-komponen uji kompetensi dan bagaimana proses uji kompetensi itu dilakukan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan tadi, menunjukkan bahwa uji kompetensi itu dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau lembaga sertifikasi profesi. Ya, yang tentunya sudah mendapatkan lisensi dari BNSP dan sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan. Dan pada pelaksanaan uji kompetensi ini ada unsur-unsur diantaranya adalah peserta, kemudian ada penguji, dan ada TUK atau tempat untuk uji kompetensinya. Untuk melaksanakan uji kompetensi yang berkualitas tentunya tidak hanya perlu dukungan dari satu pihak saja, namun semua pihak yang terlibat tadi itu harus saling mendukung supaya pelaksanaan uji kompetensi tadi berjalan lancar dan menghasilkan peserta yang kompeten. Ya, mulai dari peserta ini harapannya peserta itu berusaha selama dalam pendidikan, proses pendidikan itu memahami, meningkatkan baik pengetahuan maupun keterampilan terkait dengan bidangnya tersebut supaya saat pelaksanaan uji kompetensi tadi itu peserta bisa kompeten. Kemudian dari penguji, karena penguji ini merupakan tenaga yang sudah terkualifikasi atau terstandar sesuai dengan bidangnya, tentunya harapannya penguji ini bisa secara profesional, secara objektif mengukur kemampuan dari peserta uji. Dan satu lagi hal yang sangat penting adalah tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi ini merupakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi.
harapannya sesuai dengan standar yang ada. Ya, dan ini tentunya diperlukan kualitas yang memadai. Namun dalam mewujudkan kualitas dari tempat uji kompetensi ini tidaklah suatu hal yang mudah. Ya, banyak dana, kemudian pikiran, tenaga yang memang tercurahkan guna untuk mewujudkan TUK atau tempat uji kompetensi yang memadai. Ini juga membutuhkan dukungan yang sangat besar dari pemerintah guna pelaksanaan uji kompetensi ini berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dan bantuan-bantuan dari pemerintah baik secara materi, kemudian juga secara pikiran guna peningkatan kualitas dari uji kompetensi ini sangat diperlukan. Ya, hibah-hibah yang diberikan atau biaya-biaya bantuan yang diberikan kepada TUK itu juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan guna mewujudkan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan uji kompetensi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.